Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 39 sampai episode 42. Maaf, aku menyakitimu. Episode 39. Maaf, aku menyakitimu, Claire Lynn meneteskan air mata. Tidak, kamu benar, tetapi kamu harus menyalahkanku. Aku seharusnya tidak membawamu ke tempat seperti itu. Landon Sen menggelengkan kepalanya. Saudara Lang, ayo panggil polisi, kata Claire Lynn buru-buru. Aku akan menangani masalah ini, kata Landon Sen ringan. Apa yang harus saya lakukan? Claire Lynn tampak khawatir. Tunggu saja, jawab Landon Sen. Melihat kaca spion, Porsche putih telah menyusul. Dengan keterampilan mengemudi Landon Sen, bahkan Audi A3 dengan performa yang jauh lebih buruk masih bisa menyingkirkan Porsche itu. Tapi dia tidak berencana untuk melarikan diri, dia hanya ingin membawa orang-orang ini ke tempat yang lebih tenang untuk menghadapi masa depan. Segera, di bagian jalan yang kosong dan sepi, Porsche menyusul, diikuti oleh sekelompok van yang dikendarai oleh kuda. Li Fei di mobil Porsche tersenyum bangga, mengeluarkan ponselnya, dan memanggil kuda di mobil di sebelahnya, kalian mengemudi dan pukul anak itu secara langsung. Dengan perintah, seorang pemuda mengendarai van Wuling Hongguang dan menabrak Audi Landon Sen. Landon Sen menyeringai dan berkata kepada Claire Lynn di sampingnya, cepatlah. Begitu suara itu jatuh, Landon Sen memutar setir dengan tajam ke kanan, menginjak rem, dan Audi A3 membuat kibasan ekor yang keren, melayang ke sisi kanan belakang, dan bodinya berbelok 180 derajat. Claire Lynn terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Mobil van tersebut menabrak ruang kosong dan langsung menabrak tiang listrik di sisi jalan, serta kaca jendela pecah. Audi A3 yang diparkir di sisi jalan utuh, Landon Sen meraih tangan Claire Lynn dan turun dari mobil. Porsche dan beberapa mobil berhenti, dan Li Fei dan sekelompok kuda mengepung Landon Sen dan Claire Lynn. Apa yang ingin kamu lakukan? Claire Lynn berkata dengan panik. Jangan khawatir. Landon Sen meraih tangan kecil Claire Lynn. Nak, kamu sangat berani, tidakkah kamu tahu siapa aku? Otak yang berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan belum mati. Mulut Li Fei menunjukkan jejak penghinaan. Cek-cek, aku benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Landon Sen tertawa datar. Apa katamu? Li Fei tiba-tiba menjadi marah. Di kota Huahai, kecuali beberapa orang, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Wah, apakah kamu lelah hidup? Berani marah di depan saudara kita Fei, kamu mencari kematian. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Sekelompok kuda berteriak dengan marah. Wajah cantik Claire Lynn berubah warna, dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Li Fei, aku akan pergi denganmu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Huff. Bagus bahwa kamu telah memutuskan cara ini sebelumnya, tapi tidak sekarang. Anak laki-laki yang sombong, jika kamu tidak memberinya sedikit warna, aku tidak bisa mengambil napas ini di hatiku. Li Fei mencibir. Melihat sosok lemah ini berdiri di depannya, Landon Sen tersenyum sedikit, gadis ini baik dan imut, yang sangat bagus. Jika bukan karena tunangannya, Landon Sen pasti ingin mengambilnya sebagai istrinya. Landon Sen menarik Claire Lynn kembali ke sisinya, dan bertanya kepada Li Fei dengan tenang, oke, apa yang kamu inginkan? Li Fei melirik Audi A3 di sebelah Landon Sen dan berkata, saya tidak suka menggertak orang biasa dengan kekerasan. Wah, saya baru saja melihat bahwa keterampilan mengemudi Anda baik-baik saja, saya dapat memberi Anda kesempatan, ayo balapan, mulai saja dari mulai di sini dan pergi ke jembatan Huahai. Hobi Li Fei adalah balap, dan dia juga terkenal di lingkaran balap kota Huahai, dan hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Baru saja, keterampilan mengemudi tangan pertama Landon Sengsiu membuat Li Fei merasa sedikit gatal, dan dia mau tidak mau ingin bersaing dengan Landon Sen. Oke. Mulut Landon Sen menunjukkan senyum main-main. Menurut aturan kami, mobil balap semuanya taruhan. Jika aku menang, kamu berlutut dan bersujud 3 kali. Dan wanita di sebelahmu akan menjadi milikku mulai sekarang. Mata Li Fei sedikit berkilat, mencibir. Wajah Landon Sen muram, dia melirik Porsche 911 putih, dan mengangkat bahu, ya. Tapi jika aku menang,
aku akan menghancurkan mobilmu, bagaimana? Li Fei tertegun sejenak, dan sekelompok kuda di belakangnya juga terpana. Hancurkan mobil Fei Ge. Apa taruhan di tem ini? Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Hehe, siapa peduli, anak ini harus bersujud pada kakak Fei. Rumput, bahkan sampahnya Audi A3 bisa menyusul Porsche 911. Li Fei melirik Landen Sen dengan sedikit main-main, berbalik, membuka pintu Porsche, dan duduk di atasnya. Claire Lin panik, dia tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Landen Sen. Mungkin saja Landen Sen ingin mengusirnya pergi bersamanya, tidak peduli apa. Claire Lin merasa bahwa dia malu pada Landen Sen, dan dia selalu menyebabkan masalah bagi Landen Sen. Li Fei sama sekali tidak khawatir bahwa Landen Sen akan berani melarikan diri. Ada anggota geng Hualong di kota Huahai, bahkan jika Landen Sen benar-benar lari, dia akan tertangkap dalam hitungan menit. Landen Sen menggandeng tangan Claire Lin ke Audi A3. Apakah kamu benar-benar akan berlomba dengannya? Claire Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Cobalah. Landen Sen mengangguk, ingin melihat seberapa jauh dia bisa memainkan Audi ini, mainkan saja. Landen Sen, ayo lari. Ada terlalu banyak dari mereka. Bahkan jika mereka menang, mungkin sulit untuk melepaskan kita, kata Claire Lin dengan gigi terkatup. Oke, kalau begitu aku akan berhenti. Landen Sen melirik Claire Lin, dan sudut mulutnya terangkat. Claire Lin tidak bisa tidak terkejut, sedikit bingung tentang apa yang dimaksud Landen Sen. Sebelum saya sempat memikirkannya, kedua mobil itu sudah melaju dengan cepat, mesin yang marah berbunyi, dan kemampuan akselerasi yang kuat dari Porsche 911 yang dimodifikasi membuang Audi dalam beberapa detik, dan pergi jauh-jauh. Sekelompok kuda juga masing-masing masuk ke beberapa mobil, dan melaju dengan cepat, langsung menuju ke jembatan Huahai. Landen Sen mengemudi di belakang tanpa kerumitan. Claire Lin tidak mengerti apa yang dipikirkan Landen Sen, bukankah itu akan sangat lambat untuk balapan? Orang-orang idiot ini, bukankah ada jalan pintas ke jembatan Huahai? Begitu suara itu jatuh, Landen Sen memutar setir ke kanan dan berbelok ke gang kecil. Claire Lin tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka Landen Sen berpikir seperti ini. Dengarkan kamu, aku tidak balapan malam ini, aku takut membuatmu takut. Landen Sen tersenyum pada Claire Lin, memperlihatkan gigi putihnya. Li Fei berpacu di depannya, dan Audi sudah lama menghilang dari kaca spion. Saudara Fei, anak itu berubah menjadi jalan kecil. Seorang pemuda memanggil Li Fei dan berkata, "Apa? Sial, itu benar-benar dimainkan." Wajah Li Fei membiru. Tidak butuh waktu lama bagi Landen Sen untuk berkendara ke jembatan Huahai dari jalan kecil. Sekitar beberapa menit kemudian, Li Fei mengendarai Porsche ke jembatan Huahai, diikuti oleh dua van. Sebagai komandan ketiga dari geng Hualong, tidak ada yang berani menggodanya seperti ini. Li Fei sangat marah, bagaimana mungkin dia masih ingin balapan. Landen Sen berjalan keluar dari pintu mobil dan berkata sambil tersenyum, "Saya menang." "Kamu curang, bisakah kamu tetap menang?" Melihat tatapan mengejek Landen Sen, Li Fei sangat marah. "Kamu hanya mengatakan siapa yang akan tiba lebih dulu, dan kamu tidak menentukan kemana kamu harus pergi. Jika aku tiba lebih dulu, aku akan menang." Landen Sen mencibir. "Beraninya kamu berpura-pura." Episode 40. Wah, beraninya kamu berpura-pura kuat. Carilah kematian. Bisakah kamu menang dengan mengambil jalan pintas? Berani menggoda kakak Fei, semua orang pergi dan menghajarnya sampai mati. Sekelompok kuda di sebelah Li Fei menggeram marah. Wajah Landen Sen tenang dan tenang, tanpa rasa takut. Li Fei mengangkat alisnya, dia selalu melihat orang secara akurat, dan dia selalu merasa bahwa Landen Sen tidak sederhana. Dibandingkan dengan sekelompok adik laki-laki di sekitarnya yang hanya berteriak dan membunuh, Li Fei justru menghargai keberanian dan kecerdasan seorang pemuda seperti Landen Sen. Amarahnya mereda untuk beberapa saat, dan Li Fei muncul dengan ide untuk merekrut. Meskipun kecantikan di sebelah Landen Sen murni dan cantik, wanita hanyalah mainan. Adik laki-laki berbeda. Pada saat kritis, adik laki-laki mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Saudaraku, mari kita lupakan masalah hari ini. Jika kita tidak saling mengenal, kita bisa berteman. Li Fei berkata dengan cukup riang, dan mengeluarkan sebuah kotak indah dari sakunya sambil tersenyum. Dia mengeluarkan cerutu dari kotak dan melemparkannya ke Landen Sen. "Aku sudah lama berhenti dari hal ini.
Landon Sen membuang cerutunya, dia tidak ingin berurusan dengan orang ini. Melihat Landon Sen begitu mengabaikan pujian, senyum Li Fei langsung mengeras, dan kemarahan yang baru saja mereda muncul lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak lupa? Kami baru saja bertaruh. Jika aku menang, aku akan menghancurkan mobilmu. Landon Sen menyeringai. Semua kuda memandang Landon Sen dengan mata yang sama seperti orang bodoh. Mereka telah melihat kuda yang sombong, tetapi mereka belum pernah melihat kesombongan seperti anak ini. Sial, berani menggoda kakak Fei. Aku akan menghapusmu. Seorang pemuda bergegas menuju Landon Sen. Kembalilah padaku, siapa yang memintamu melakukannya? Li Fei berkata dengan ekspresi muram, adik-adiknya ini sangat mudah terbawa amarah. Kuda-kuda ber-IQ rendah ini yang hanya bisa bermain dengan emosinya, biasanya tidak melakukan apa-apa selain mengibarkan bendera di belakang dan menyanjungnya. Meskipun Landon Sen sombong, itu membuat Li Fei merasa berbeda dan ingin merekrutnya. Begitu Li Fei berbicara, anak kuda yang berteriak dan berteriak kembali dengan ekspresi malu. Saudaraku, ayo lakukan ini, aku akan memberimu Porsche 911 ini. Selama kamu bergaul denganku, kamu akan kaya dan cantik. Li Fei tertawa. Landon Sen berkata bahwa dia ingin menghancurkan mobilnya. Li Fei berpikir bahwa Landon Sen tertarik dengan mobilnya, jadi dia membuang ranting zaitun seperti itu. Menurutmu, mobil ini milikku? Landon Sen bertanya sambil tersenyum. Ya, itu milikmu. Li Fei tersenyum, berpikir bahwa orang-orang serakah akan uang. Dia telah berada di dunia bawah untuk waktu yang lama, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam bahwa hampir semua orang akan dikendalikan oleh uang. Selama Anda tenggelam dalam satu langkah, Anda akan tenggelam lebih dalam, dan akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh diri sendiri. Baik. Landon Sen tersenyum dan mengangkat bahu, dia melepaskan Claire Lin dalam pelukannya dan melangkah mendekat. Wajah Claire Lin membeku, Landon Sen benar-benar ingin bergabung dengan pasukan bawah tanah, kan? Landon Sen berjalan ke bagasi Audi dan mengeluarkan kunci pas tebal. Kemudian, di bawah mata semua orang yang terkejut, Landon Sen berjalan ke mobil sport Porsche. Landon Sen mengambil kunci pas besar dan membantingnya ke pintu. Ledakan. Kuda-kuda membuka rahang mereka satu persatu, dan bola mata mereka hampir tidak jatuh ke tanah. Anak ini benar-benar menghancurkan mobil sport hampir 2 juta. Landon Sen menabrak dengan liar, bodi depan dan bahkan kaca depan dihancurkan olehnya, dan pintunya ditarik ke bawah olehnya. Porsche baru hancur tak bisa dikenali. Landon Sen sangat miskin sekarang, dan dia sangat menginginkan mobil sport ini, tetapi hal-hal yang datang dari jalan yang salah tidak baik, belum lagi tuan dan adik perempuannya menyuruhnya untuk bersikap rendah hati setiap hari, dan Landon Sen Lang tidak bisa melakukannya jika dia ingin menjadi terkenal. Sayangnya, ini adalah hal yang menyedihkan. Dahi Li Fei meledak, apa maksudmu? Wajahmu malu. Landon Sen berbisik, saya menghancurkan mobil saya, mengapa Anda begitu marah? Ngomong-ngomong, saya hanya bertanya apakah mobil ini milik saya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya ingin mengacaukan Anda. Biarkan saya jelaskan sebelumnya, saya tidak pernah memiliki kebiasaan bergaul dengan orang lain. Engah. Tenggorokan Claire Lin tercekat, dan Landon Sen terlalu berani. Memegang. Ini tak tertahankan. Li Fei melompat seperti guntur, dan akhirnya menyadari bahwa dia sedang dipermainkan oleh Landon Sen dari awal hingga akhir. Bunuh bajingan ini sampai mati demi Lao Su. Li Fei berteriak keras. Sekelompok kuda tidak bisa menahan amarah mereka untuk waktu yang lama, mereka benar-benar tidak tahan dengan Landon Sen yang berpura-pura dipaksa, dan semua orang bergegas seperti anjing gila. Landon Sen mengepalkan kunci pas dan mengayunkannya ke depan dengan santai, mengenai bahu seorang gangster. Apa? Gangster menerima pukulan berat dan mengeluarkan teriakan hantu dan serigala melolong. Landon Sen membuatnya pingsan dengan kunci Inggris. Seorang pria berambut kuning jauh lebih kejam, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke perut bagian bawah Landon Sen. Landon Sen kasar, dan menghancurkan kunci pas tepat di dahinya. Sebelum pisau berambut kuning itu bisa ditikam, dahinya hancur, dan dia jatuh ke genangan darah. Bunuh anak ini. Sekelompok kuda menunjukkan ekspresi kejam, dan mereka mengeluarkan belati mereka dan bergegas. Landon Sen dengan cepat melambaikan kunci pas. Kunci pas di tangannya sepertinya memiliki mata, dan setiap kali dia mengayunkannya, salah satunya jatuh.
Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak teriakan menyusul. Semua kuda jatuh ke tanah, memutar menjadi bola, tidak bisa bangun. Landon Sen berjalan menuju Li Fei. Jangan datang ke sini. Li Fei akhirnya panik, mundur beberapa langkah, dan tampak ketakutan. Tidak heran jika anak ini tidak perlu takut, ternyata dia adalah master level ini, tetapi hari ini dia telah menabrak pelat besi. Li Fei menyentuh pinggangnya tanpa sadar, tapi sayangnya, dia tidak membawa pistol hari ini. Ini salah paham. Kakak, jangan dipikirin. Li Fei kehilangan suaranya. Jangan membicarakannya, kamu dan aku bukan saudara. Karena kamu sangat suka dipanggil kakek, datang dan panggil aku kakek. Landon Sen mencibir. Kakek, kakek. Li Fei ragu-ragu sejenak, tetapi masih memanggil. Di bawah atap, dia harus menundukkan kepalanya dan melihat senyum main-main Landon Sen. Li Fei bisa melakukan apa saja, dia tidak berani memprovokasi dia. Landon Sen tidak bisa menahan tawa, pria ini mulai terlihat sedikit mengesankan, tetapi dia tidak berharap menjadi telur yang lembut. Kakek, ada sesuatu untuk dikatakan, jangan lakukan itu. Seru Li Fei. Oke, kamu bisa terus menghancurkan mobil itu sampai hancur. Landon Sen terkekeh dan melemparkan kunci pas di tangannya ke Li Fei. Li Fei ingin menangis tanpa air mata, dan sangat meragukan apakah Landon Sen sakit jiwa. Lagi pula, mobilnya sudah menjadi seperti itu, dan jika Anda menjatuhkannya, itu akan menjadi kaleng yang rusak. Li Fei mengangkat batang besi itu, menggertakkan giginya dan membantingnya ke arah pintu. Ingat untuk fokus padanya. Meninggalkan kalimat ini, Landon Sen berjalan menuju Claire Lynn. Lelucon kecil ini juga berakhir setelah bermain dengan orang-orang ini, suasana hati Landon Sen sedang baik. Kepala Claire Lynn sedikit pusing, dan dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Jika itu bukan mimpi, Landon Sen di depannya benar-benar pria paling misterius dan kuat yang pernah dilihatnya. Oke, ayo pergi. Landon Sen menepuk bahu Claire Lynn. Ya. Claire Lynn tanpa sadar menggenggam lengan Landon Sen, dan keduanya memasuki mobil Audi bersama-sama. Claire, saya sangat menyesal bertemu fakta ini hari ini, dan saya tidak menghabiskan makanannya. Landon Sen menggaruk kepalanya dan berkata, Tidak, ini salahku hari ini. Claire Lynn melambaikan tangannya lagi dan lagi. Landon Sen tersenyum, jangan khawatir tentang ini, aku akan mengundangmu makan malam lain kali. Ya. Claire Lynn sedikit tersipu, bukankah itu artinya berkencan? Tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolak, hatinya semanis madu. Audi memulai kembali dan melaju menuju komunitas Taohua. Ketika mereka tiba di komunitas, Landon Sen membawa Claire Lynn ke atas. Di luar pintu, Claire Lynn ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Akhirnya, dia mengeluarkan kalimat, pagi, istirahatlah. Claire Lynn bukan tipe orang yang pemalu ketika dia melihat semua orang, tapi dia sangat kurus ketika menghadapi Landon Sen. Landon Sen mengangguk, kecerdasan emosionalnya tidak rendah, dan dia tahu bahwa Claire Lynn kurang lebih tertarik padanya. Gadis ini terlalu manis, dan Landon Sen benar-benar tidak bisa menahannya jika dia ingin membuat janji. Tidur dengan sangat nyenyak. Episode 41. Ketika saya sampai di rumah, waktu sudah hampir jam 10 malam. Rosu jatuh di sofa, wanita itu tidur dengan sangat nyenyak, dan dia sama sekali tidak memiliki ekspresi tinggi dan dingin yang biasa, dan wajahnya yang cantik dan adil tidak bisa tidak membiarkan orang menciumnya. Landon Sen tidak ingin mengganggunya, jadi dia menemukan selimut tipis dari kamar dan menutupinya. Di musim panas, suhunya tidak rendah, dan Anda tidak akan masuk angin. Setelah mandi, Landon Sen mengunci diri di kamar. Biasanya, Landon Sen tidak suka berkelahi dengan orang biasa. Tetapi untuk beberapa alasan, Landon Sen selalu merasa bahwa emosinya sedikit bersemangat hari ini, dan dia memukuli orang berulang kali. Landon Sen sedikit beruntung, dan ki sejati di tubuhnya bergerak naik turun tak terkendali. Ini akan menerobos. Landon Sen diam-diam berkata dalam hatinya, alisnya berkerut. Tak heran jika mood saya hari ini jelas-jelas sedang galau dan galau, ternyata itu pengaruh agitasi yang bikin kesal. Mungkin sudah terlambat bagi orang lain untuk bahagia ketika mereka menerobos, tetapi Landon Sen mengerutkan kening. Ki yang membuat marah di tubuh sangat gelisah, dan ada sedikit rasa sakit kesemutan di hati Landon Sen melepas bajunya dan duduk di tempat tidur.
Ada kelas orang di dunia ini yang disebut Wushu. Secara umum, mereka adalah orang-orang yang berlatih seni bela diri. Tentu saja, mereka tidak berlatih taekwondo, tetapi seni bela diri kuno yang misterius. Karena seni bela diri sangat menuntut bakat, jika seseorang tidak memiliki bakat seni bela diri, dia pasti tidak akan menjadi praktisi seni bela diri. Di antara 10.000 orang, tidak buruk memiliki beberapa orang yang berbakat dalam seni bela diri. Tentu saja, ini juga terkait dengan darah. Ini juga alasan mengapa pembudidaya bela diri sangat langka. Dibandingkan dengan pencampuran di masyarakat, banyak pembudidaya bela diri lebih bersedia untuk berlatih kerja keras di pegunungan yang dalam, berharap untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi suatu hari nanti. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Landon Sen diadopsi oleh tuannya, yang mengajarinya untuk berlatih seni bela diri ajaib yang disebut Sen Zhaojing, yang umumnya dikenal sebagai metode latihan oleh para ahli. Sejak itu, Landon Sen telah melangkah ke ranah seni bela diri, dan hidupnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sejauh yang diketahui Landon Sen, ranah Wuxia dibagi menjadi Tongqiao, Zigang, dan ranah bertanya. Setelah ranah pertanyaan, ada divisi ranah, yang tidak diketahui oleh seniman bela diri biasa, dan hampir tidak ada yang memiliki akses ke ranah yang lebih tinggi. Landon Sen adalah ahli dalam seni bela diri, dan dia juga sangat percaya diri dengan bakatnya. Dia telah terjebak di puncak tahap akhir selama lebih dari setahun, dan kali ini dia akhirnya mencapai titik kritis, tetapi karena karakteristik budidaya penerangan pikiran, setiap kali dia menerobos, dia perlu membuang energinya dan secara paksa memperluas meridian. Bahaya terobosan Landon Sen sangat besar. Jika ada sedikit kesalahan, hasil yang paling beruntung adalah kehilangan semua keterampilannya. Dalam kasus yang serius, meridian akan benar-benar terputus, dan bahkan nyawanya akan hilang. Jadi Anda harus benar-benar siap sebelum Anda dapat mencoba menerobos. Setelah memikirkannya, saya masih memanggil tuannya. Tuan Landon Sen adalah orang tua yang jahat. Dalam pikirannya, orang tua itu tak terkalahkan, paling pelit, dan paling tidak tahu malu. Dia biasa mengintip pemandian janda Wang dan membutuhkan bantuan Landon Sen. Cucu yang tidak berbakti, akhirnya tahu menelepon Laozi. Ayo, apa yang terjadi lagi? Suara riang datang dari ujung telepon. Sikap Landon Sen terhadap lelaki tua itu tidak lagi mengejutkan. Meskipun lelaki tua itu sedikit busuk, dia masih mengenalnya dengan sangat baik. Tuan, saya akan membuat terobosan. Di telepon, Landon Sen berkata dengan tegas. Oh. Pria tua itu terdiam sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, berapa lama kamu bisa menekan ki sejatimu? Landon Sen merenung sejenak dan berkata, selama saya tidak berlatih kultivasi dan tidak menggunakan ki sejati saya secara besar-besaran, saya akan baik-baik saja selama 3 bulan. Oke, kamu bisa memikirkannya sendiri, jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Pria tua itu berteriak dan hendak menutup telepon. Meletakkan telepon, Landon Sen yakin dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menerobos sekarang. Menekan ki sejatinya untuk sementara waktu, dan kemudian mencari terobosan setelah stabil akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Hanya dengan cara ini, Landon Sen pada dasarnya tidak dapat menggunakan energi aslinya, dan kekuatannya sangat berkurang. Setelah merenung sejenak, hati Landon Sen dengan cepat menjadi tenang. Di dunia nyata, hanya ada sedikit master. Dengan keahliannya, bahkan jika dia tidak menggunakan ki yang sebenarnya, dia bisa berjalan menyamping di masyarakat. Hanya melindungi Rosu selama 3 bulan tentu saja tidak masalah. Berjalan keluar dari kamar tidur, Rosu, yang baru saja tidur di sofa, membuka matanya dengan linglung. Rosu sedikit terkejut ketika dia menemukan selimut menutupi tubuhnya. Tuan Su, apakah Anda sudah bangun? Landon Sen tersenyum dan membawakan segelas susu basah. Rosu benar-benar tidak menyangka pria ini memiliki sisi perhatian, dan hatinya sedikit tersentuh. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa separuh wajahnya dingin, seolah-olah ada titik-titik air. Landon Sen tersenyum dan menyerahkan 2 tisu. Rosu mengambil tisu itu tanpa sadar, hanya untuk menyadari bahwa dia baru saja mengeluarkan air liur ketika dia sedang tidur. Sudah berakhir, orang ini pasti telah melihat penampilan tidurnya yang buruk. Wajah Rosu tiba-tiba memerah, dan dia tidak sabar untuk berada di bawah meja. Melihat Landon Sen menatap dirinya sendiri dengan senyuman tapi bukan senyuman,
Rosu buru-buru menyeka air liurnya dan berkata dengan marah, "Tidak, jangan menertawakanku." Landen Sen tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menertawakanmu? Saya pikir kamu terlihat lucu ketika kamu tidur." "Kamu mengatakannya." Rosu berkata dengan marah, "Siapa yang menginginkan kelucuan seperti ini?" Oke, ini sudah larut, kamu cepat tidur. Kamu harus pergi bekerja besok." Landen Sen tersenyum. Rosu melirik Landen Sen diam-diam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan kamu kembali?" "Tidak akan lama sejak aku kembali," jawab Landen Sen. "Yo, jam berapa sekarang?" "Aku tidak menyangka kamu dan si cantik bisa mengobrol dengan baik." Rosu mencibir. Landen Sen menggaruk kepalanya, selalu merasa bahwa Rosu cukup marah. Rosu menyadarinya sendiri, dan berkata dengan sedikit tersipu, "Jangan salah paham. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda sekarang adalah tunangan nominal saya, jadi Anda harus berpura-pura bertindak. Apa pendapat Anda tentang pacaran dengan wanita di luar? Jika aku benar-benar ingin berhubungan dengan seorang wanita, apakah aku masih berpura-pura menjadi tunanganmu?" "Baiklah, aku akan tidur, kamu harus istirahat lebih awal," kata Landen Sen dengan marah. Melihat sikap acuh tak acuh Landen Sen, Rosu selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi setelah memikirkannya, bukankah dia ingin Landen Sen pergi? "Lalu kenapa kau begitu peduli?" Rosu sedikit bingung, dia memeluk selimut dan naik ke atas untuk tidur. Dini hari berikutnya, Landen Sen menguap dengan linglung, bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Tepat setelah membuka pintu kamar mandi, sebelum melangkah masuk dengan satu kaki, teriakan desibel tinggi Rosu terdengar di kamar mandi. "Apa?" Mendengar jeritan itu, Landen Sen langsung terbangun, hanya untuk melihat Rosu meringkuk dengan kakinya yang indah, duduk di toilet, dan mengenakan piyama renda biru langit di tubuh bagian atasnya. Lihat dua baju putih penuh itu. Kaki giok ramping, pinggang ramping, dan bokong indah. Meskipun itu hanya sekilas, itu juga menyebabkan kegembiraan bagi Landen Sen. "Saya harus mengakui bahwa sosok yang sempurna ini jelas merupakan hidangannya sendiri. Keluar dari sini." Rosu tersipu sampai ke bagian bawah telinganya, dan buru-buru menutupi bagian-bagian penting tubuhnya. Dia membuang majalah kosmetik di tangannya dan menghantamkannya ke kepala Landen Sen. "Tidak, maaf, aku tidak bermaksud." Landen Sen berkata dengan senyum di bibirnya, matanya mengembara, dan setelah melirik pemandangan yang menggoda, dia segera berjalan keluar dari kamar mandi dan diam-diam menutup pintu. Buru-buru mengunci pintu. Episode 42. Rosu buru-buru mengunci pintu kamar mandi, terengah-engah, wajahnya yang cantik memerah. "Bagaimana saya bisa begitu ceroboh dan membiarkan bajingan itu mengambil keuntungan dari Landen Sen? Tidak, mungkin bajingan itu sengaja melakukannya." Rosu menginjak kakinya karena malu. Dia dulu tinggal di villa sendirian, dan tidak ada orang lain di sekitarnya, jadi dia tidak memiliki kebiasaan mengunci pintu ketika dia pergi ke kamar mandi. Landen Sen pindah selama periode waktu ini, dan kebetulan menginjak waktu ketika dia pergi ke kamar mandi bersama Rosu, dan adegan memalukan itu terjadi. Landen Sen di luar kamar mandi menarik napas dalam-dalam, apakah benar-benar menyenangkan menjadi begitu menggoda di pagi hari? Itu membuat telinganya hangat. 10 menit kemudian, sebelum Rosu keluar dari kamar mandi, wajah Landen Sen sedikit jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Nona Su, cepatlah, saya ingin pergi ke kamar mandi juga." Dalam beberapa menit, Landen Sen benar-benar tidak nyaman, dan buru-buru menepuk pintu kamar mandi. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak." Rosu mendengus dingin. "Nona Su, tolong cepat, aku tidak tahan lagi." Landen Sen berkata dengan putus asa. Biarkan kau hooligan mengintip." Rosu mencibir pada dirinya sendiri, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia hanya sengaja tinggal di kamar mandi dan tidak keluar, dan berencana untuk mengambil seluruh senlang dan mengeluarkan bau mulut. "Tuan Su, Nona Su, Bibi, cepatlah. Jika kamu tidak keluar, aku akan menyelesaikannya di tempat." Rosu merasa bangga atas kemalangan itu, menutup mulutnya dan mencibir. Merasa waktunya hampir habis, dia buru-buru menahan senyumnya, memasang tampang dingin lagi, dan mendorong pintu kamar mandi. Landen Sen bergegas masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan menutup pintu untuk menyelesaikannya. Rosu akhirnya meredakan amarahnya, tetapi dia masih sedikit tidak senang ketika orang ini makan tahu.
Sayang sekali, aku akan terlambat. Baru saja, Rosu tinggal di kamar mandi selama lebih dari 10 menit untuk meluruskan ombak, dan sekarang hampir waktunya untuk bekerja. Ini semua salahmu, membuatku hampir terlambat. Rosu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Landon Sen sedikit tertekan, itu bukan karena Anda menggigit kamar mandi dan tidak membuka pintu. Nona Su, saya akan mengembalikan kalimat ini kepada Anda apa adanya. Andalah yang membuat saya terlambat. Bos saya sangat spesifik untuk saya. Jika saya terlambat hari ini, dia pasti akan mengganggu saya, kata Landon Sen tak berdaya. Sasa Liu, gadis itu telah lama melihat bahwa dia kesal, dan dia masih tidak tahu bagaimana menghadapinya. Rosu sedikit mengernyit. Dia tidak pernah tahu pekerjaan apa yang dicari Landon Sen di luar. Landon Sen bahkan tidak memiliki ijazah, perusahaan bagus apa yang bisa dia ikuti. Perusahaan buruk macam apa kamu bekerja? Sebelum aku memintamu untuk datang ke perusahaan kami, kamu tidak mau. Menjadi penerjemah bahasa Prancis di perusahaanku setidaknya jauh lebih baik daripada pekerjaanmu saat ini, kan? Rosu masih tidak memiliki perasaan terhadap Landon Sen, tetapi dia tidak memiliki ketidakpuasan sebelumnya. Bagaimanapun, sikap Landon Sen terhadapnya sangat baik. Dia juga perlahan menerima kenyataan, daripada konflik terus-menerus antara keduanya, lebih baik melepaskan emosinya dan mencoba bergaul dengan Landon Sen. Landon Sen terkekeh, perusahaan tempat saya bergabung baik-baik saja, tetapi direktur dan presiden sedikit lebih berhati-hati. Rosu mengerutkan bibirnya, ini adalah perusahaan tas kulit terbaik, dan direktur serta presidennya mungkin bukan orang baik. Landon Sen tidak menyadari bahwa itu sedikit lucu. Jika Rosu tahu bahwa dialah yang mengatakannya, dia tidak tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Lupakan saja, saya cukup puas dengan pekerjaan saya sekarang, jadi saya tidak perlu mengubahnya, kata Landon Sen sambil tersenyum. Rosu mendengus pelan, lakukan apa yang Anda inginkan, saya tidak dapat membantu Anda jika Anda tidak menghargainya. Dia jelas ingin mengatur pekerjaan yang baik untuk Landon Sen, tetapi Rosu tidak tahu mengapa orang ini tidak mau. Tapi berbicara, saya tampaknya menjadi sedikit khawatir tentang Landon Sen. Rosu menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin, tidak ada yang akan terjadi padanya dan Landon Sen. Tanpa berpikir terlalu banyak, Rosu bergegas keluar dari villa dan mengendarai mobil Audi-nya menjauh dari kompleks villa. Landon Sen juga berganti pakaian dan pergi keluar untuk naik taksi. Sesampainya di Lingya International Building, Landon Sen masuk ke dalam lift dengan cepat, masih ada waktu. Saat Landon Sen melangkah keluar dari lift, sesosok tiba-tiba menabraknya. Keharuman bertiup di wajah, disertai dengan sentuhan lembut, gadis yang memukul Landon Sen memiliki wajah yang halus, mulut kecil dan hidung yang indah, dan fisik yang mungil. Itu tidak lain adalah Claire Lin, dan tumpukan kertas yang dia pegang di tangannya berserakan di lantai. Claire Lin jatuh ke tanah, memamerkan deretan gigi putih kecil, lengannya yang indah menekan pantatnya, ekspresi sedih muncul di wajahnya yang cantik, dan mulut kecilnya masih mendesis menghirup udara dingin. Sepertinya cedera pinggulnya tidak ringan. Maafkan aku. Sebelum Landon Sen bisa berbicara, Claire Lin meminta maaf terlebih dahulu. Claire, kamu baik-baik saja. Landon Sen buru-buru meraih tangan kecilnya dan menariknya ke atas, tangannya lembut dan halus. Kakak Lang. Mata Claire Lin berbinar dan dia dengan cepat berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Landon Sen buru-buru mengambil dokumen yang jatuh di tanah, dan berkata di mulutnya, maaf, saya sedikit terlambat. Tidak apa-apa, ini hanya waktu untuk bekerja. Claire Lin tersenyum, berjongkok dan mengambil rambutnya yang panjang. Keduanya mengobrol kata demi kata. Sasa Liu mengenakan seragam old dan stoking hitam, masih panas dan menarik perhatian. Halo Direktur. Halo Direktur Liu. Sepanjang jalan, staf terus menyapanya, Sasa Liu sedikit mengangguk. Pertama kali di tempat kerja, Sasa Liu datang ke Departemen Hubungan Masyarakat. Melihat Landon Sen tersenyum dan mengobrol dengan Claire Lin di pintu masuk lift, Sasa Liu tidak marah, berjalan dan berkata dengan dingin, Manajer Sen, selama jam kerja, Anda tidak diperbolehkan mengobrol dengan staf wanita di perusahaan. Liu, Direktur Liu, Saudara Lang, dia tidak, suara Claire Lin semakin mengecil. Uhuk-uhuk. Tenggorokan Sasa Liu tersedak, dan dia batuk beberapa kali, Saudara Lang. Nama ini terlalu ambigu, bukan?
Sudah berapa lama mereka saling mengenal? Itu pasti pria Landon Sen yang menculik Claire Lin. Landon Sen, kamu binatang. Asisten Lin adalah gadis yang jujur. Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu berani menyerangnya. Sasa Liu menatap Landon Sen dengan kebencian. Wajah Landon Sen menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedih, binatang jenis apa? Direktur Liu, bisakah kamu berhenti menjadi begitu jelek? Direktur, manajer Sen dan saya tidak. Claire Lin melambaikan tangannya lagi dan lagi, tampak sedikit malu. Landon Sen tersenyum pada Claire Lin, tidak apa-apa, bahkan jika kita memilikinya, itu tidak ada hubungannya dengan Direktur Liu sebagai orang luar, kita tidak perlu peduli padanya. Dada Sasa Liu naik turun, Landon Sen. Apakah Anda masih memiliki sutradara seperti saya di mata Anda? Landon Sen menoleh untuk melihat Sasa Liu dan berkata sambil tersenyum, oke, Direktur Liu, mari kita bedakan antara urusan bisnis dan pribadi. Kita sudah pergi bekerja, jadi mari kita berbisnis dulu. Kalau begitu pergi ke kantor. Kalau begitu pergi ke kantor, ada yang ingin kukatakan padamu. Sasa Liu menatap Landon Sen dengan tajam, dan dengan tatapan itu, dia hampir ingin merobek Landon Sen hidup-hidup. Berpikir bahwa tubuhnya yang sedingin es dan bersih mungkin telah dilihat oleh Landon Sen terakhir kali, Sasa Liu tidak sabar untuk menendang benda ini. Setelah kehilangan wajah yang begitu besar, Sasa Liu sendiri merasa bahwa dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dia tidak pernah sejelek ini sebelumnya. Meskipun Landon Sen dengan jujur menggoda gadis-gadis di perusahaan, dia tidak mudah diatur, tetapi Sasa Liu tidak senang dengan perilaku pria ini. Tidak, balas dendam ini harus dibalaskan. Ketika Sasa Liu memutar matanya, dia dengan cepat memikirkan ide yang bagus.